Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita beribadah kembali di ibadah doa malam pada malam hari ini. Bersyukur satu hari kita telah lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kita bersyukur juga karena Tuhan masih beri kesempatan kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Jemaat yang siap mengikuti ibadah malam hari ini segera mempersiapkan diri. Tuhan bersama dengan kita malam hari ini. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Sepanjang hari Tuhan terus melawat kami dengan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Karena kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terus memikirkan hal-hal yang baik terhadap-Mu Tuhan, terus menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu ini setiap hari, setiap saat selalu akan kami lakukan menurut kehendak dan rencana Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami siap hendak memuji dan mengagungkan kembali akan nama-Mu. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau fokus, kita mencari wajah Tuhan. Mataku tertuju padamu. Biar ibadah kami, ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Doa dan penyembahan kita naik ke hadirat Tuhan. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk memberi
tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Dengan sungguh katakan, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Kami mau fokus Tuhan. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Amin, amin. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kita aminkan pujian kita malam hari ini. Mari kita mau terus fokus memandang Tuhan Yesus. Menuruti kehendak-Nya, menuruti perintah-Nya, melakukan kehendak-Nya. Dan terlebih kita mau terus menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita masih diberi kesempatan untuk berdoa. Doa syafaat malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Paulus. Dipersilakan. Kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Biar kerinduan kami untuk senantiasa menyenangkan Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah menjadi satu kerinduan kami bersama di dalam seluruh hidup kami, di dalam hari-hari kami. Sebab kami yakin, kami percaya betapa kemurahan Tuhan besar atas setiap kami, melindungi, memelihara, menyertai, memberkati dalam seluruh kehidupan kami bersama, bahkan sampai dengan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami bersama untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti akan segala kehendak dan rencana Tuhan, yang mendidik kami di dalam jalan-jalan kebenaran firman, untuk kami hidup sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Sertai kami, pimpin hidup ini Tuhan, sebab kami terbatas, kami lemah. Oleh karena itu Tuhan, kami senantiasa berharap akan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Terlebih di dalam kehidupan kami hari-hari ini, di tengah-tengah situasi dan keberadaan dunia yang semakin gelap, dunia yang semakin penuh dengan penderitaan, kami sungguh berharap kepada Engkau sebagai Tuhan sumber pengharapan kami. Kami berdoa bersama malam hari ini, berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Tuhan berkati kiranya bangsa kami, berkati para pemimpin-pemimpin kami, mereka yang ada di pusat sampai kepada daerah-daerah yang ada, perlengkapi dengan hikmat-Mu, perlengkapi dengan kebijaksanaan, berkati dengan takut akan Tuhan, agar dalam memimpin bangsa dan negara ini, mereka yang memimpin di kota-kota, di daerah-daerah, Tuhan perlengkapi dengan kasih-Mu, sehingga boleh berpikir untuk mensejahterakan masyarakat yang ada. Tuhan terima kasih, kami terus berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih ada. Tuhan tolong kiranya segala kerja, segala cara yang diupayakan oleh pemerintah dalam menanggulangi bahkan memotong penyebaran mata rantai COVID ini, Tuhan sertai.
berkati mulai dari medis, para medis, berkati mereka-mereka yang bekerja begitu kuat, begitu sungguh-sungguh, begitu keras dalam mengerjakan setiap tanggung jawab mereka. Tuhan tolong biar mereka diberikan kekuatan, kesehatan yang baik di dalam kemurahan Tuhan. Berkati untuk secara medis apapun yang menjadi alat-alat medis, segala sesuatu yang diperlukan, bahkan untuk para pasien-pasien yang ada, Tuhan berkati, supaya mereka pulih sembuh seperti sedia kala. Tuhan tolong kiranya, berkati juga aparat keamanan TNI Polri, mereka yang juga berjaga-jaga atas wilayah seluruh Indonesia, mereka yang tergabung dalam tugas gugus COVID dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, kami tetap berharap hanya kepada Tuhan agar pandemi ini dapat segera diselesaikan, bahkan bukan hanya di bangsa ini tapi di seluruh dunia, sehingga Tuhan kami dapat menikmati akan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, bahkan dalam tatanan new normal yang hari-hari ini kami lakukan, biar kami juga tetap mengikuti apa yang menjadi anjuran dari pemerintah untuk tetap memakai masker, untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, rajin untuk mencuci tangan, bahkan melakukan physical distancing, berjaga jarak di tempat-tempat tertentu Tuhan, sehingga ini bukan saja menyelamatkan diri kami, tetapi juga menyelamatkan orang lain. Tuhan terima kasih, berkati seluruh anak-anak Tuhan, berkati gereja-gerejamu, agar tetap gereja dapat menjadi garam dan terang bagi bangsa dan negara ini. Tuhan terima kasih, kami juga menyerahkan seluruh keberadaan jemaat Tuhan, secara khusus yang ada di GBPS Shalom Lamongan ini Tuhan, berkati mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken jemaat, para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan seluruh keberadaan umat Tuhan, baik yang ada di kota Lamongan, di luar kota, bahkan dimanapun mereka berada, apapun keberadaan setiap anak-anak-Mu malam hari ini, kami yakin dan percaya mereka tetap ada di dalam kemurahan Tuhan, sertai hidup mereka. Tuhan menolong dalam seluruh penghidupan mereka, terlebih takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, menjadi satu kerinduan dalam hidup kami bersama, memberkati untuk jam-jam ibadah yang ada, untuk setiap hari Senin, Selasa dalam ibadah doa malam Tuhan berkati, untuk Rabu, PA juga Tuhan tolong, hari Kamis sampai dengan Sabtu kami lanjutkan dalam ibadah doa malam, Tuhan juga memberkati, untuk ibadah raya hari Minggu masih satu kali secara live streaming jam 10 pagi juga Tuhan tolong. Tuhan terima kasih untuk anugerah dan kesempatan kami dalam beribadah. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan mereka yang hadir dan ambil bagian dalam pelayanan. Berkati juga saudara-saudara kami yang beribadah secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Biar kami boleh semakin kuat di dalam iman kami, dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Berkati dan tolong kiranya agar hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang ada yang kami hadapi, Tuhan, kami rindukan Kau turut campur tangan, menolong bagi kami. Tuhan akan nyatakan kemurahan-Mu dan pertolongan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri, sungguh kami membutuhkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati kami semua, yang malam hari ini kami dapat bersama-sama beribadah dalam ibadah doa kami, baik beberapa kami yang ada di gereja, baik untuk keluarga-keluarga yang bersama-sama mengikuti secara online. Tuhan pimpin kami bersama, biar kehendak Tuhan yang terjadi atas seluruh kehidupan kami, bukan rancangan kami, tetapi rancangan Tuhan yang senantiasa ada dalam seluruh kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Perlengkapi kami dengan firman-Mu Tuhan, sebab kami yakin, kami percaya firman-Mu suluh dalam jalan dan langkah-langkah kami, agar hidup kami tidak tersesat, namun kami semakin mengerti akan kehendak Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih kami peralaskan doa kami malam hari ini, juga kami sebentar akan diperlengkapi oleh firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan kami semua yang boleh mendengarkannya. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita tetap harus mengucap syukur jika Tuhan masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kita semuanya untuk boleh tetap beribadah. Baik yang di gereja, para pekerja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan juga saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Malam hari ini saya akan sampaikan bahwa saya akan cerita masa lalu saya, bukan masa lalu ya, maksudnya pengalaman saya. Pada tahun 1993, saya pernah berwisata di Danau Toba. Danau Toba yaitu di daerah Medan sana ya, Sumatera Utara. Perjalanannya kira-kira kalau naik pesawat dari Surabaya ke Medan itu kurang lebih 2 jam. Dan dari Medan mau sampai ke Danau Toba itu kurang lebih juga 2,5 jam. Waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin jalannya tidak semulus sekarang. Tapi banyak jalan-jalan yang harus dilewati dan melewati banyak pemandangan yang indah-indah. Dan sampai di Danau Toba pun pemandangannya sangat indah. Dan hawanya pun sejuk, apalagi sebelum Danau Toba itu ada namanya kota Brastagi. Wah, dinginnya setengah mati. Sejuk, enak gitu loh ya. Nah, kebetulan ada saudara kita yang malam ini ada di sini juga asalnya dari sana. Jadi melewati Brastagi, Kabanjahe, terus enggak lama lagi akan sampai Danau Toba. Pemandangannya indah sekali waktu itu, masih asri dan hawanya pun sejuk. Saya merasakan waktu itu saya belum pernah pergi jauh-jauh kemana-mana, rasa-rasanya seperti yang terbaik lah, seperti itu ya. Enggak ada di dunia ini yang kota yang seindah itu, kira-kira seperti itu. Lah malam hari ini saya ingin berandai-andai juga. Andai kata nanti pandemi COVID-19 ini sudah selesai misalnya. Terus saudara kita ini misalnya Mika diberkati Tuhan, terus jemaat Tuhan yang ada di Lamongan ini semua diajak ke sana, berwisata di sana gitu. Tentu semua pasti seneng deh, apalagi kalau udah diceritai bahwa di sana itu pemandangannya indah dan udaranya sejuk. Kayak tidak ada yang terindah selain di Danau Toba. Karena Danau Toba itu di tengah-tengahnya ada pulau yang cukup besar, namanya Pulau Samosir. Makanya ada namanya Bapak Samosir dan lain sebagainya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Keindahan itu sungguh luar biasa. Dan perjalanannya waktu masih belum mungkin tidak seindah sekarang. Itu saya pernah melewati setelah Brastagi mau ke Medan itu jalannya agak serem-serem gimana gitu loh ya. Serem-serem gimana itu bayangkannya kayak apa gitu loh. Sebab kiri kanan itu ada yang jurang, tapi jalannya masih kecil dan banyak liku-liku gitu loh ya. Nah, ada satu cerita juga, ada seorang pemuda yang datang kepada Tuhan Yesus bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku boleh memperoleh hidup yang kekal di dalam kerajaan yang surga, yang mulia, yang indah sekali. Nah, bayangan saya bisa membayangkan berandai-andai misalnya anggap aja seakan-akan
surga itu indahnya melebihi dari yang ada di dunia ini. Sudah pasti itu ya. Jadi mari kita baca, coba kita baca kejadian peristiwa yang pemuda ini datang kepada Tuhan Yesus. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal atau untuk mencapai surga yang mulia?" Jawab Tuhan Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Tuhan Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Apa yang terjadi di dalam ayat yang 22? Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kejadian seperti ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang setiap orang ngomong-ngomong maunya pengennya ke surga yang mulia. Tempat yang indah, yang sungguh luar biasa, indahnya tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata yang sebagaimanapun juga. Tetapi kalau pada saatnya ditunjukkan jalan kepada kebenaran atau ke dalam kerajaan yang surga mulia itu, seringkali banyak orang yang menolaknya. Seperti pemuda ini yang menghadap kepada Tuhan Yesus. Tanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku boleh memperoleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga mulia?" Tetapi pada saat ditunjukkan jalannya, justru orang ini akan lari karena banyak hartanya, meninggalkan Tuhan, tidak mau mendengarkan atau tidak mau menuruti petunjuk daripada Tuhan. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan juga seperti itu. Maunya kita ke surga, tetapi kalau mau Tuhan bilang, "Ikutlah aku, datanglah kepadaku." Seringkali kita menolak, alasan masih repotlah, inilah, yang itulah, dan lain sebagainya. Tetapi mari kita sama-sama pada malam hari ini, kita harus belajar untuk mau mengikut kepada Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan di dalam Injil pasal 14 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Luar biasa, tidak ada seorang pun pemimpin agama atau orang tokoh-tokoh dunia yang berani mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ayat pendukung yang lainnya juga disebutkan, dikatakan di situ, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya," artinya kepada Tuhan Yesus, "tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin saudara diceritai, Danau Toba itu indah, Danau Toba itu hawanya sejuk dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang cerita itu tidak pernah ke sana, minimal yang tidak pernah ke sana, ya kita pasti akan ragu-ragu. Tetapi kalau yang cerita itu orang yang sudah pernah ke sana seperti saya, atau bahkan
yang orang asli sana, kita harus percaya Bapak Ibu. Lah, yang ngomong Tuhan, yang ngomong bahwa orang yang akan masuk dalam kerajaan itu harus melalui aku, itu Tuhan sendiri. Dan Tuhan mengatakan bahwa dia bukan berasal dari dunia ini, tetapi dia berasal dari atas. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini, melainkan dari surga. Yaitu Allah sendiri turun ke dalam dunia dalam bentuk manusia, yaitu dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu malam hari ini bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, mari kita ikuti jalannya Tuhan. Kalau tujuan kita ke surga, seperti yang saya gambarkan tadi, perjalanan kita itu mungkin masih jauh, atau mungkin sudah ada yang sudah mau mendekati tempat tujuan. Tetapi tentu apa yang kita lewati jalannya tidak selalu mulus. Pasti ada jalan-jalan yang mungkin bergelombang, atau mungkin jalan-jalan yang nanjak, tikungan-tikungan dan lain sebagainya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada jalan-jalan yang wah cukup serem lah istilahnya. Apalagi waktu itu jalannya kalau nggak salah waktu malam hari saya cukup ngeri-ngeri sedap gitu loh. Tetapi harus tetap kita jalani. Sebab apa? Kalau kita mau kembali di tengah jalan, pasti kita tidak sampai kepada tujuannya. Tidak bisa menikmati tempat yang indah. Apalagi waktu itu saya diajak kakak saya, ya manut ya harus ngikut, harus dijalani. Hidup tujuan kemana harus dijalani. Seperti kita semua pada malam hari ini. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kita tetap berharap untuk suatu saat kita akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, harus kita tetap tegar dan tetap kita percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan akan tolong. Apalagi saat-saat seperti ini juga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya puji Tuhan, saya baru tadi pagi dapat broadcastan dari WA, katanya negara Cina, Presiden Cina sudah konferensi pers katanya bahwa vaksin untuk COVID-19 ini sudah diproduksi massal di negeri Cina sana dan bahkan akan dijual dengan harga murah untuk kemanusiaan. Bahkan yang negara-negara yang miskin pun akan diberikan dengan cuma-cuma. Kita tetap terus berdoa, makanya kita tidak boleh jemu-jemu untuk selalu berdoa dan berdoa. Dan kita harus melewati jalan yang akan kita tuju itu. Jangan sampai kita putus di tengah jalan. Saya juga pernah dapat satu ilustrasi. Ada satu anak bersama bapaknya mengendarai mobil. Yang waktu itu yang nyetir anaknya dan bapaknya hanya mantau. Pada suatu saat dalam perjalanan itu ada badai besar. Ada hujan deras sekali dan badai besar. Si anak ini sudah ketakutan. Dan bahkan anak ini sudah akan mengatakan kepada bapaknya, Pak, gimana Pak, di depan sana ada banyak badai. Gimana kalau kita kembali? Bapaknya bilang, tetap kita jalan maju ke depan. Bukan berarti kita harus kembali. Kalau kita kembali, pasti kita tidak sampai kepada tujuan kita. Tetapi orang tuanya ini, bapaknya ini ngomong, tetap jalan. Nah, kita sama-sama kita berjalan bersama ke sana. Tetapi apa yang terjadi? Benar, apa yang sudah terjadi badai di depan itu kita lewati. Ternyata setelah kita melewati badai, kita boleh mencapai tujuan yang terbaik, yaitu tempat yang sungguh indah. Oleh sebab itu malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, mari kita jangan sampai putus asa dalam menghadapi masalah demi masalah yang terjadi. Kita harus tetap pegang teguh janji Tuhan, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi bagi
mungkin orang-orang yang belum percaya atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, ini sebuah ajakan atau tawaran daripada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan sebagai jalan menuju kepada keselamatan. Yaitu akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Ada hal-hal yang lain juga orang sudah percaya dalam kitab-kitab suci yang lain pun disebutkan bahwa Isa adalah imam yang akan datang untuk menjadi hakim dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, terutama bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, sekali lagi saya katakan, mari kita pegang teguh janji Tuhan ini dan kita sungguh-sungguh kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan supaya kita boleh mencapai tujuan yang kita tuju, yaitu surga mulia. Tentu waktu itu dulu saya juga waktu dalam perjalanan itu, saya belum punya pengalaman dan tidak pernah yang namanya naik pesawat terbang, ya. Ya, kakak bilang ini nanti masuk, habis ini masuk ruang tunggu di pelabuhan, di bandara dan lain sebagainya. Ya harus ngikut, harus percaya karena dia yang ngajak gitu loh. Nah, kalau misalnya saya ngomong bantah, lu jangan lewat situ, Kak, atau gimana gitu ya. Kita harus lewat sini, wah kita bisa-bisa kesasar. Tetapi kalau kita diajak seseorang yang sudah pengalaman dan sudah tahu tempatnya di situ, dan terlebih yang aslinya dari situ, kita harus percaya, kita harus mengikuti apapun yang diperintahkannya, kita harus taat dan tunduk kepada dia. Maka kita akan mendapatkan tempat yang luar biasa. Seperti yang saya alami, saya bisa melihat pemandangan yang indah, saya bisa naik pesawat terbang, itu karena saya mau taat kepada orang yang mengajak saya. Kalau malam hari ini ada yang mengajak kita untuk masuk dalam kerajaan surga melalui jalan kebenaran dan hidup yang Tuhan tuntun dalam kehidupan kita, mari kita lakukan semuanya. Supaya tujuan hidup kita untuk mendapatkan tempat yang kekal, tempat yang indah, bahkan digambarkan lantainya aja dari emas. Oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Setiap perintah Tuhan apapun juga, sesulit apapun juga, saya percaya kalau Tuhan sudah perintahkan, pasti Tuhan akan memberikan kemampuan. Dan kita tidak mungkin akan menerima beban yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. 1 Korintus 10 ya, kalau nggak salah pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu tidak akan sebanding dan tidak akan pernah melebihi dari kekuatan kita. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Oleh sebab itu mungkin saat malam hari ini kita menghadapi pencobaan-pencobaan, menghadapi masalah-masalah, kesulitan demi kesulitan yang terjadi oleh karena adanya pandemik COVID-19 ini, tetapi percayalah suatu saat Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya dan dapat menerima mahkota kemuliaan, yaitu di dalam kerajaan surga yang mulia. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kiranya malam hari ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya, terlebih yang di rumah masing-masing juga akan mendapatkan kekuatan yang baru. Apapun yang dihadapi malam hari ini, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan kalau kita tetap selalu berharap kepada Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah membawa kehidupan kami, Tuhan sudah anugerahi kami dengan iman yang teguh untuk mau menerima akan janji firman-Mu Tuhan, untuk memperoleh kehidupan yang kekal, untuk masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, berikan kami kekuatan iman, berikan kami kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan, supaya kami mampu menghadapi persoalan demi persoalan dalam perjalanan kami untuk menuju ke surga-Mu yang mulia. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya jika bersama dengan Engkau Tuhan, kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Kami boleh mampu menghadapi segala tantangan, rintangan dalam perjalanan kami ini Tuhan. Karena Engkau bersama dengan kami
tidak ada yang mustahil bagimu dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih malam hari ini berkati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan memberkati dengan kekuatan kesehatan yang sempurna, terlebih iman yang teguh, iman yang sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Sekali waktu kami boleh menghadap kepadamu dan kami boleh masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Doa malam sudah selesai. Doa malam berikutnya akan dilanjutkan hari Senin sampai hari Selasa dan Rabu PA, Kamis sampai Jumat dan Sabtu kembali doa malam pukul 6.30. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan besok pagi ibadah raya pukul 10 melalui live streaming. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.